Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Coba Acah dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai tema masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Aja. Oke, Mas Mbak, kita sekarang sudah sampai pada materi bab kelas 9. Kalian kan baru saja naik dari kelas 8 ke kelas 9. Materi bab pertama itu tentang meraih kesuksesan ilmu dari dalam Al-Quran, menurut Al-Quran dan hadis. Sekarang Bu Ana mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira kalian masih ingat nggak sih materi-materi kalian yang ketika ada di bab kelas 8 dulu? Ada yang lupa, ada yang ingat ya? Ya. Oke. Sekarang Bu Ana tanya, di sini hadir semua kan? Hadir ya, nggak ada yang nggak masuk ya, alhamdulillah. Semoga yang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah, yang dalam keadaan sehat semakin diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, Mas Mbak, kita sampai pada materi tentang meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu yang ada dalam kandungan Al-Quran dan hadis ya. Tadi kita sudah berdoa. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih tujuannya kita mempelajari materi ini itu? Semuanya sudah terancang, tertulis di PowerPoint yang sudah Bu Ana sediakan di depan. Ada yang bersedia membacanya, angkat tangan. Silakan yang mau bersedia atau Bu Ana tunjuk. Alfira boleh dibaca. Nomor 1 apa tujuan kita mempelajari? Dan surat. Kemudian sesuai. Kalau narah yang kedua apa nar? Menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Mujadilah dan Quran surat Al-Mujadilah. Kemudian kalau Kalista yang nomor 3 apa Kal? Baca hadis tentang materi. Yang terakhir apa Rifki? Peserta didik mampu membuat paparan biografi jika salah seorang cendekiawan muslim yang berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan mampu meneladani. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, next ya. Sekarang Bu Ana tanya, kalian seneng nggak dikasih kemampuan untuk bisa sekolah di sini? Seneng nggak? Ada yang ketika kalian mau berangkat sekolah terus kalian merasa males itu ada nggak? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Ada nggak kira-kira? Yang lagi putus pacar, kemudian males berangkat sekolah, itu ada kan yang kayak gitu? Aduh aku lagi putus, kayak sedih galau, nggak bisa move on sama pacarnya, akhirnya males berangkat ke sekolah karena pacarnya satu bangku, misalnya kayak gitu. Pacarnya satu kelas, akhirnya nggak mau masuk sekolah. Banyak kan yang kayak gitu, atau kalian punya nggak teman yang kayak gitu? Misalnya pacarnya kakak kelas mungkin ya, jadi dia malas berangkat ke sekolah karena gagal move on. Misalnya, contoh ya Din, nggak mau kan kasih contoh. Kemudian next, apakah yang akan terjadi jika kalian tidak sekolah? Kalian bakal gimana kira-kira kalau kalian nggak sekolah? Bisa apa? Ada kegiatan nggak bisa apa-apa, terus apa lagi? Nggak produktif, terus? Tidak mendapat ilmu. Buat kira dia bakal bilang tidak mendapat pacar gitu, tidak mendapat ilmu. Bagus sekali. Ada lagi? Hah? Apa kira-kira yang akan kalian dapatkan kalau kalian tuh nggak mau sekolah, nggak sekolah? Atau nggak sekolah lah pokoknya, nggak mau sekolah sehari nggak? Kalian bener-bener nggak sekolah? Kalian bakal gimana? Nggak punya ijazah sehingga apalagi? Apa dampaknya kalian nggak punya ijazah nanti? Nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, masa depannya terancam punah kayak hewan yang harus di itu ya. Kemudian next, tadi malam udah belajar belum? Sudah? Nggak semuanya, sedikit-sedikit. Ada yang belum sama sekali. Paling Nathan juga belum belajar kan Tan? Belum. Oh kan, itu jujur. Kaitannya yang sudah belajar, bagaimana cara kalian belajar tadi malam? Baca itu belajar ya? Nggak coba untuk menjawab soal gitu?
Enggak, pokoknya baca itu pokoknya belajar. Jadi kalau ditanya orang tua, aku belajar, padahal dia nggak tahu itu baca apa gitu ya. Sama kayak kecilnya Bu Ana dong. Pokoknya baca gitu ya. Padahal di dalam bukunya ada apa gitu orang tua nggak tahu ya kan. Next, hal apa aja yang membuat kalian malas belajar kira-kira? Selain putus sama pacar. Nggak mood. Terus? Nggak suka sama novelnya bisa jadi? Iya. Terus? Kurang motivasi. Ada lagi? Ngantuk. Terus? Apa? Kira-kira yang bikin kalian malas belajar selain nggak suka gurunya, nggak suka mapelnya, nggak suka gurunya bisa jadi nggak? Berarti ada dong guru yang nggak kalian sukai kalau gitu. Jangan-jangan sama Bu Ana juga nggak suka ini. Oke, nggak apa-apa. Next ya. Hikmah apa yang kalian dapatkan ketika kalian sudah belajar? Ilmunya bertambah. Terus pengetahuan. Misalnya ini ya, hari ini materi tentang matematika penjumlahan misalnya. Terus tadi malam kalian udah belajar tentang penjumlahan. Manfaat dari kalian belajar itu akhirnya ketika guru menjelaskan tentang penjumlahan pada hari ini apa? Kalian sudah paham duluan, ya kan? Tapi kalau kalian belum belajar pada tadi malamnya, kalian bakal bingung nggak kira-kira? Mungkin iya paham bisa, mungkin tapi nggak sepaham teman yang sudah belajar tadi malam, betul? Itu salah satu hikmahnya. Oke, next sekarang kita pembagian kelompok ya, Mas Mbak. Bu Ana minta, ini kan sudah dibagi ya tadi ya kelompoknya ya. Ini yang kelompok 1, betul? Kemudian kelompok 2, betul ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 3 Mas mungkin kalian bisa pindah ke sini, bawa kursinya aja nggak apa-apa. Yang itu kelompok 4, ya. Oke, silakan bergabung sama kelompoknya masing-masing dulu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 tadi mana ini ya? Kelompoknya Dinda ya. Kelompok 1 membuat PowerPoint atau Canva tentang bab 1 ini, Al-Quran apa tadi? Mencari ilmu, meraih kesuksesan dan mencari ilmu. Coba dicari, bisa dibuat PowerPoint-nya. Kemudian untuk yang kelompok 2 meresum. Mbak, kelompok 2 meresum tentang menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kelompok 3, kelompoknya Aca ya, membuat resum tentang hikmah menuntut ilmu. Terus kalau kelompok 4 yang terakhir membuat resum tentang hukum bacaan wakaf. Ya. Oke, silakan bisa diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silahkan kelompoknya Dinda bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Iya, di sini. Langsung dipaparkan aja, Bel. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Dinda Daptera. Nama saya Umi Nazila. Nama saya Abida Lutfi. Hari ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu.
mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib bagi umat muslim. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya. Oke, cukup. Tepuk tangan, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh silakan kembali, Mbak. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Ada ya, udah bagus sekali ya. Tepuk tangannya lagi dong buat kelompok 1. Oke, next. Coba kalian lihat di sini. Di sini ada kandungan Quran surat Al-Mujadilah. Coba Umi ayat Quran yang bisa dibaca nih. Ya ayyuhalladzina, berdiri kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Arabnya dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsa wa idza qila ilan sujufan suju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilman darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, ya berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti kepada apa yang kamu kerjakan. Kandungannya kelihatan nggak itu? Kelihatan, Dinda, coba dibaca di. Kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan bagi orang-orang yang memberi kemudahan atau kelapangan kepada orang lain. Berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat orang-orang yang senantiasa mengikuti perintahnya dan orang-orang yang memiliki pengetahuan beberapa derajat. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih Dinda. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kita belajar tentang semangat mencari ilmu dan tanda bacaan waqaf. Bagaimana perasaan kalian setelah proses pembelajaran pada hari ini? Senang, sedih, bosan, ngantuk? Baiklah, kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk LKPD yang sudah Bu Ana sharekan melalui link di grup kalian segera dikerjakan. Di situ ada tugas untuk kalian membuat membuat peta konsep tentang biografi singkat para sejarawan yang sudah berjasa untuk mengembangkan ilmu di dunia Islam. Dibuat peta konsep sesuai LKPD yang sudah Bu Ana bagikan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.